Wakil Bupati bersama jajaran, Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Selamat datang di Aula Susteran. Hari ini kita meletakkan sejarah baru untuk Kabupaten Malaka. Kita mendeklarasikan secara besar-besaran 23 desa jadi desa stop buang air besar sembarangan. Kalau bahasa Inggrisnya adalah open, ya bagus. Jadi sebagai orang kota, orang desa juga jangan kalah dengan bahasa Inggris. Jadi, tapi kita tepuk tangan untuk Bapak Desa Kusa dulu. Open defecation free. Jadi itu ODF itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya adalah stop buang air besar sembarangan. Sarana penunjangnya adalah jamban, toilet. Dan kita semua 23 desa, seluruh warga desa 23 ini kita sudah punya jamban. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa saya bilang bahwa ini sejarah baru? Ini adalah proses untuk kita memperoleh sertifikat ODF ataupun sertifikat STBM untuk kita minta dukungan kepada pemerintah pusat bahwa kami sudah, status derajat kami sudah naik. Tolong bantu kami untuk peningkatan sanitasinya. Nah, ini masuk dalam layanan sosial dasar. Prinsip pelayanan sosial dasar, pelayanannya adalah tidak boleh ada sekat kepentingan. Makanya kami undang kepala desa semua supaya dalam proses layanan sosial dasar, khususnya layanan air bersih dengan sanitasi, itu tidak boleh berbungkus kepentingan-kepentingan, karena kita urus adalah manusianya. Kalau semua orang hidup sehat, maka otomatis kita akan membangun dari bidang yang lain, karena kita sudah stop buang air besar sembarangan. PR yang ada pejabat dari desa disuruh cuci tangan tidak mau, bilang saya sudah cuci tangan dari rumah, padahal dia tidak sadar bahwa dalam proses perjalanan itu dia bersentuhan ketemu dengan orang lain. Tapi tadi semua rata-rata mulai cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Tadi datang ke sini juga Pak Wakil Bupati sudah kasih contoh, beliau juga cuci tangan. Sekarang kita harus jadi contoh, tapi mulai dari diri sendiri. Proses kita bisa dapat deklarasi hari ini adalah prosesnya panjang. Kita mulai dari tahun Desember 2018 sosialisasi sampai dengan sekarang, mulai dari roadshow, sosialisasi ke desa-desa, kecamatan, dan proses pendampingan. Yang lebih tantangan lebih bagus itu adalah proses pendampingan di desa-desa. Ada yang protes, ada teman kami juga dikejar karena kita omong BC, kita singgung harga diri orang. Jadi pelan-pelan kita mulai meningkatkan derajat kesehatan kita. Hari ini kita bersyukur dan berterima kasih Bapak Wakil Bupati bersama Ibu hadir untuk memberi dukungan kepada kita semua, dan terima kasih untuk semua puskesmas sudah bersemangat hadir, dan harapan besar kami ikrar tadi dan mars tadi bukan hanya sebatas sampai di sini, tapi pulang dan praktekkan. Kalau itu tidak dipraktekkan, maka kita masuk dalam kelompok babi seksi, banyak bicara sedikit aksi. Babi seksi, banyak bicara sedikit aksi. Yang tersinggung berarti dia sudah. Yang berikut proses panjang ini sekarang kita sudah susun bersama OPD terkait.
Kita sudah susun roadmap STPM dan sudah susun perbuk STPM. Harapan besar kami segera ditandatangani, dan saya yakin ini pasti segera karena kehadiran Bapak Wakil Bupati adalah bentuk dukungan yang kuat bahwa pemerintah Malaka sekarang bertekad untuk menyehatkan kehidupan masyarakat. Jadi mulai dari sini kita akan usul ke Bappenas dan kita akan mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Untuk desa Kabupaten ODF itu baru 2 di NTT, Alor sama Kota Kupang. Proses sementara verifikasi adalah Manggarai. Orang provinsi sudah verifikasi dan sekarang menuju untuk pengusulan supaya mereka jadi Kabupaten ODF. Dia mungkin yang ketiga. Harapan besar kami Malaka keempat atau kelima. Dalam mengurus STPM kami hanya bawa diri, bawa hati saja. Jadi kami prinsipnya adalah melatih, melayani dengan hati. Kalau kita dari hati, maka otomatis orang akan terima dengan hati. Meskipun dari awal kita ada bersilang, berselisih pendapat, tapi dalam proses Mama Desa, Bapak Desa, PKK, dan yang sering kami ganggu adalah sanitarian, promkes, kepala puskesmas, selalu mendukung kegiatan ini di lapangan. Dan kami berterima kasih kepada pemerintah Malaka sudah mulai berkomitmen untuk pelan-pelan kita meningkatkan status derajat kesehatan kita. Karena salah satu pilarnya adalah cuci tangan, kan? Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Dan itu adalah pencegahan COVID yang harus selalu kita lakukan. Ini adalah budaya baru. Memang kita mau pemberdayaan, itu kita harus belajar. Pemberdayaan itu sama dengan kita harus belajar ulang dengan proses yang kita jalani sekarang. Selama proses pasti ada Bapak Ibu di desa, di kecamatan, puskesmas, kabupaten, pasti ada yang kurang berkenan. Kami minta maaf. Tidak ada maksud untuk menyinggung, apalagi menyakiti. Tapi ini adalah untuk kita lebih hidup sehat dan bersih. Terakhir saya minta kesediaan Bapak Wakil Bupati untuk memberikan arahan, peneguhan, sekaligus mendeklarasikan 23 desa ini dan mendorong desa-desa yang lain supaya segera deklarasi sudah. Karena belum deklarasi berarti kita masih gaya lama. Masih buang air besar sembarangan, itu gaya lama. Gaya baru adalah kita harus di jamban, di toilet. Cukup sekian dan terima kasih.